Audiences, kaulah muda di masanya, serta kawan muda zaman now yang berwawasan dengan rentang waktu luas. Sekarang gue coba dalam versi bahasa Melayu. Hai tuan dan puan yang pernah muda di masa lampau, hingga kawan zaman, bukan zaman now ya, hingga kawan yang betul-betul muda pada masa kini, tentulah mereka yang punya wawasan dengan rentang waktu luas. Kayaknya gitu kali ya. Nah, kenapa gue coba dalam bahasa Melayu? Karena kali ini emang gue mau bahas tentang musik Melayu. Saat ini boleh dibilang ada banyak penafsiran, bahkan menurut gua ada banyak pergeseran makna tentang musik Melayu. Nah, gua akan coba uraikan pergeseran makna musik Melayu itu dari setiap era. Kalau di era sekarang, musik Melayu sering dimaknai seperti musik-musik yang dibawakan oleh ST12, Wali Band, Kangen Band, dan sebagainya. Bener gak? Nah, sekarang kita mundur lagi ke belakang nih. Kalau di era 90-an, musik Melayu itu sering dimaknai sebagai musik seperti yang dibawakan oleh band-band rock yang berasal dari negeri jiran atau negeri tetangga Malaysia. Ya, contohnya seperti musiknya Search, Iklim, dan sebagainya. Bener juga nggak? Terus kita agak mundur lagi sedikit ke belakang, di era 80-an. Nah, kalau di era 80-an, seingat gua musik Melayu itu sering dimaknai sebagai musik dangdut. Bener nggak? Kita mundur lagi agak ke belakang di era 70-an. Nah, kalau di era 70-an, waktu itu ada banyak band-band besar legend seperti Kus Plus, The Mercies, The Loyet, Sunburst, dan sebagainya. Kebanyakan tuh biasanya mereka memiliki album musik Melayu. Kalau seingat apa sependengaran ya? Sependengaran aja deh. Kalau sependengaran gua, musik-musik yang mereka mainkan itu justrulah yang masih sefrekuensi sama musik dari etnis Melayu. Ya ada bedanya juga sih, yaitu musik mereka diaransemen sebagaimana layaknya musik-musik band atau dimainkan dengan alat-alat musik modern sebagaimana umumnya instrumen band. Nah, yang mau gue bahas di konten ini adalah musik Melayu versi milik etnis Melayu. Telah ku terima suratmu nan lalu, penuh sanjung dan kata merayu, syair dan pantun tersusun indah. Sayang bagaimana fatwa pujangga, kan ku simpan suratmu yang itu, bak pusaka yang sangat bermutu. Walau kita tak pernah bersua, sayang cukup sudah tandamu setia. Tapi sayang seribu kali sayang, kemanakah risau hati kan ku alamatkan. Terimalah jawabanku ini, hanya doa dan restu ilahi. Semogalah dek. Cukuplah. Bicara tentang jenis musik, ada yang namanya akar, cabang, bahkan sampai ranting, bahkan antara satu dengan yang lainnya juga pun saling bercampur menjadikan genre-genre musik baru.
Musik roncong aja yang katanya berasal dari musik fado, bahkan menurut gua terdengar beda banget. Ya, musik roncong umumnya terdengar mayor, sementara musik fado umumnya terdengar minor, sebagaimana musik-musik gitar Spanyol yang dipengaruhi notasi dari negeri Arab. Sebagaimana kita ketahui, secara sejarah memang Khalifah Utsmani sempat menguasai Spanyol dan wilayah Eropa Timur atau Bizantium. Nah, materi khusus tentang musik roncong pernah gue bikin, lo tinggal cari aja. Menurut Wikipedia, musik Melayu itu berasal dari musik qasidah atau berakar dari musik qasidah. Ya, kasusnya mirip musik roncong fado tadi. Gue sih ngerasanya beda ya antara musik Melayu dengan musik qasidah. Ya emang seperti yang tadi gue bilang, akar melahirkan cabang, cabang melahirkan ranting. Bahkan di antara cabang dan ranting musik itu saling bercampur melahirkan bunyi-bunyian atau genre baru. Oh iya, gue mau disclaimer dulu nih. Jadi sebelum gue diomelin sama orang yang ngerti musik, sama pengamat musik atau sekolah musik atau ahli sejarah musik dan sebagainya, ya konten ini cuma hiburan, jangan terlalu dianggap serius atau apalagi dianggap sebagai kajian ilmiah ya. Ya ini cuma konten apa ya, konten sotoy-sotoyan aja buat hiburan. Syadarat lama sudah tidak ke ladang, tinggi rumput dari ilalang, lama tak pandang, tidak bimbang, lama tak pandang, tidak bimbang, layang-layang, selayang pandang, hati di dalam bagai berguncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayang pandang. Syadadadadada, kalau tidak kelapa puang, syadadadadada, tidak puang kelapa Bali. Kalau tak tuan, siapa lagi? Kalau tak tuan, siapa lagi? Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam bagai berguncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, inilah lagu selayang pandang. Mungkin aja musik qasidah, dangdut, musik India dan musik Melayu itu berasal dari satu akar, mungkin banget. Tapi masing-masing tuh jelas ada beda atau ciri khasnya sendiri-sendiri. Persamaannya yang lumayan kental tuh hanya terletak pada kewajiban harus ada alat musik perkusi yang dipukul pakai tangan. Lalu juga ada alat musik senar serta notasi yang bercorak minor, khasnya notasi Arab. Ya jadi kadang-kadang terdengar kayak orang ngaji kan. Nah terus perbedaannya di mana? Gue coba jelasin tipis-tipis. Musik qasidah ya tentunya di era-era awal ya, bukan yang musik qasidah modern. Musik ini biasanya pakai alat musik senar sendiri yang disebut dengan gambus. Lalu alat musik perkusi pukulnya adalah rebana. Yang pola beatnya gue cari di internet kayak gini nih mainnya. Terus musik India era awal. Musik India ini memakai alat musik senar yang disebut sitar, beda lagi kan. Lalu dia juga pakai alat musik perkusi yang dipukulnya adalah tabla yang bunyinya seperti ini. Menurut gua musik India tuh punya kedalaman notasi, improvisasi, serta cengkok yang lebih meliuk-liuk ketimbang ketiga saudaranya tadi. Musik dangdut. Ya musik dangdut itu kan lahir udah di zaman modern ya. Maksud gua di zaman musik itu formatnya udah format band. Nah dangdut juga punya ciri khas sendiri yang membedakan dengan saudara-saudaranya tadi. Musik dangdut menggunakan alat perkusi yang kita kenal banget nih, namanya gendang. Lalu diperkaya juga dengan alat musik tiup suling.
pahami, kuranglah paham. Kalau nahoda kuranglah pahami, kuranglah paham. Alamatlah kapal akan tenggelam, lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam. Nah, sekarang kita fokus ke musik Melayu yang gue janjikan jadi pembahasan di tema ini. Ya tentu kita tahu di setiap daerah-daerah di Indonesia banyak lagu-lagu rakyat yang usianya sangat tua. Nah, tapi kalau secara musik, sebenarnya musik Melayu pun boleh dikategorikan sebagai musik yang lahir di era postmodern. Kenapa gue menduga bahwa musik Melayu itu lahir menjelang era postmodern? Karena musik Melayu sangat identik dengan instrumen akordion dan biola. Ya, alat-alat musik itu kan lahir di zaman postmodern. Terus juga musik Melayu tuh banyak bermain di corak minor dan mayor. Alat musik perkusi pukul tangannya Melayu tuh di tiap daerah mungkin ada khas sendiri-sendiri. Ada yang memakai rebana, ada juga yang memakai sebutannya gendang Melayu. Tergantung daerah-daerahnya. Terus menurut gua progresi chord dan lompatan notasi dari musik Melayu dalam beberapa lagu sering banget ngagetin. Ya kayaknya kita mungkin lebih gampang ngegitarin lagu dangdut atau qosidah di tongkrongan ketimbang mainin chord-chord lagu Melayu menurut gua loh ya. Yang legend banget tuh di Melayu adalah Serampang 12. Itu permainan akordion yang menurut gua kaya banget sih. Menurut gua jenius. Dalam renunganku sorak diambang sore nan lalu, tiada bisikan tenang, tamasya indah ku bisu ke satu arah tertentu. Ku lepaskan pandanganku ke tempat janji bertemu, simpang 3 rumpun bambu. Tiap sore ku nantikan di simpang 3 titian dengan debar kasih sayang, kata mesra pengharapan. Entah apa sebabnya, tiada kabar berita. Ujung senja ku nantikan, namun kau tiada datang. Dalam renunganku sorak. Bicara tentang musik Melayu, gue rasa kita juga harus senggol tipis juga tentang etnis Melayunya. Sebagaimana kita tahu, sebelum saat memasuki era kolonialisme atau era Belanda dan Inggris bagi-bagi kue tanah jajahan, Asia Tenggara merupakan wilayah kekuasaan kesultanan-kesultanan dan kerajaan-kerajaan lokal. Terus kira-kira yang mana nih yang disebut sebagai etnis Melayu? Ya ini sih teori gue aja ya.
Jika bicara ras, kecuali di bagian yang paling timur, secara fisik kan kayaknya semuanya tampaknya berasal dari ras yang sama. Tapi yang umumnya sering disebut sebagai etnis Melayu adalah wilayah yang berbahasa dan berbudaya Melayu menurut gue. Di antaranya di Sumatera ada di wilayah Kesultanan Deli, Kesultanan Langkat, Kesultanan Siak dan sebagainya. Sementara di Semenanjung Malaya ada di wilayah Kerajaan Negeri Sembilan, Kesultanan Johor, Kedah dan sebagainya. Lalu di Kalimantan ada di wilayah Kesultanan Bulungan, Kesultanan Brunei dan sebagainya. Nah, gue mohon banget nih kalau ada nama daerah Melayu atau wilayah Kesultanan Melayu yang belum sempat kesebut. Nah, begitu juga tentang musik Melayunya nih. Berarti kan musik Melayu adalah musik yang dilantunkan oleh wilayah-wilayah yang berbahasa dan berbudaya Melayu yang sebagaimana tadi telah gue sebut. Begitulah sekelumit tentang musik Melayu. Aku pulang dari rantau bertahun-tahun di negeri orang, oh Malaysia. Oh di mana kawan dulu yang sama berjuang, oh di mana. Inilah kisahku semalam di Malaysia. Kini rasa sunyi, duhai nasib, apalah daya. Aku hanya seorang